Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Firdaus, kawan-kawan dari Aremania. Kali ini kita akan bahas tentang isu-isu terkini seputar Arema FC. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di channel ini, dan bagi kawan-kawan Aremania, mudah-mudahan terus mensupport channel ini. Ya, jangan lupa kawan-kawan untuk like dulu dan kemudian subscribe bagi yang belum subscribe. Dan yang terpenting, aktifkan notifikasinya karena kita akan terus berbicara seputar Aremania FC atau Arema FC. Ya kawan-kawan, kita tahu beberapa hari belakang ini sedang heboh di Arema FC. Ada satu pemain asing, ya, Daniel K atau Ki Grasa, yang kabarnya sudah sempat dirilis video perkenalannya di Instagram dari Arema Official FC, tapi kemudian video itu dihapus dan kabarnya sang pemain pun tidak jadi diperkenalkan melalui konferensi pers, dan tiba-tiba pihak manajemen tidak memberikan kabar apa yang sebenarnya terjadi seperti itu, ya. Nah, akibat kejadian itu banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat, terutama di sekitar kawan-kawan atau supporter dari Arema FC. Yang pertama, ada yang berkembang mengatakan bahwa mungkin pihak manajemen perlu mempersiapkan konferensi pers yang lebih baik, yang lebih mantap, ya, biar sang pemain ini juga puas, ya, dengan penyambutan terhadap dirinya. Ada juga isu yang berkembang, sang pemain ini tidak jadi dikontrak, ya, makanya isu ini terus berkembang. Makanya saya kira penting untuk saya jelaskan secara langsung biar kawan-kawan tidak salah paham dan kemudian kawan-kawan tidak mengatakan hoax, karena di Daus Channel ini kita bicara real dan kita akan berbicara atas dasar beberapa sumber informasi, jadi bukan hoax kawan-kawan. Nah, itu tadi isu yang pertama. Ada lagi isu yang kedua yang mengatakan bahwa Daniel K ini tidak akan dikontrak oleh pihak manajemen dari Arema FC. Kenapa? Karena dia mungkin tiba-tiba tim pelatih atau tim manajemen, dalam hal ini dengan pelatih, tidak sesuai, sang pemain ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh tim pelatih. Nah, ini dia, ya. Jadi saya gugup ini kawan ngomongnya. Jadi mungkin tidak sesuai dengan tim pelatih sehingga membuat tiba-tiba keputusannya berubah, ya. Itu adalah prediksi atau isu yang berkembang, ya. Saya kira kawan-kawan setuju karena kita kan kutip dari berbagai informasi, ya, dari Instagram, dari media elektronik, ya, dari Facebook dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang terpenting adalah ada isu terakhir yang sangat menarik, dan ini juga sudah heboh sebenarnya di beberapa media, ya. Mohon maaf ini ribut sekali di sini. Sedang heboh di beberapa media mengabarkan ini isu yang ketiga menurut saya lebih logis, ya, yaitu dikabarkan sang pemain ini masih punya ikatan kontrak dengan klub lamanya, ya. Saya tidak mau sebut nama klub lamanya, dan klub lamanya itu punya hutang terhadap sang pemain, artinya ada hal-hal yang belum dilunaskan haknya si pemain. Kalau saya tidak salah, sekitar entah itu 30 atau 3 tahun, intinya seperti itu, pembayaran terhadap pemain ini bermasalah. Tapi sang pemain ini, si Daniel K ini, mengharapkan manajemen klub lamanya ini cukup melunasi 1 tahunnya saja, tidak usah dilunasi 3 tahunnya yang lama. Sisa-sisa mungkin gajinya, atau saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia mengharap pada klub lamanya itu cukup dibayarkan 1 tahunnya saja, karena dia ingin segera bergabung bersama Arema FC. Dan pihak Arema FC pun sudah meyakinkan Daniel K untuk agar bisa bergabung dengan Arema FC saja. Apapun resikonya nanti akan ditanggung oleh pihak dari Arema FC. Jadi isu itu yang berkembang. Namun tiba-tiba sang pemain ini memilih untuk pulang, ya, memilih untuk menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa melibatkan pihak dari manajemen Arema FC, ya, karena dia ingin menyelesaikan masalah lamanya dulu di klub ini. Karena kabarnya kalau dia nggak kembali ke klub itu dulu, maka uang dia ini tidak dibayar. Jadi isu yang berkembang seperti itu. Maka mau tidak mau sang pemain pun pergi ke sana untuk menyelesaikan masalah ataupun haknya.
Nah, jadi di sini terjadi semacam miskomunikasi dengan manajemen Arema, saya pikir ya. Makanya kemudian banyak sekali timbul spekulasi, timbul pertanyaan-pertanyaan kenapa tidak diperkenalkan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Tapi saya pikir yang paling logis yang terjadi adalah yang nomor 3 tadi ya, ulasan yang saya sebut yang terakhir barusan. Mungkin karena si Daniel K ini masih punya urusan dengan klub lamanya, dia ingin menyelesaikan dulu di sana, kemudian nanti baru dia fokus untuk kembali ke Indonesia dan memperkuat Arema FC. Kalau menurut saya, dia kemungkinan besar akan memperkuat Arema FC ya, karena dia dengan statement pribadi, bahkan dia sudah buat video ya, video cuplikan videonya yang menggunakan mobil Mas Gilang ya. Jadi saya pikir memang hatinya itu sudah di Arema, tinggal kapan dia diperkenalkan dan kemudian ikut latihan bersama dengan skuad Arema FC, seperti itu ya. Saya kira kawan-kawan juga setuju. Nah, biar pembicaraan saya semakin seru juga, kawan-kawan silahkan koreksi kalau ada salah ya, silahkan koreksi di kolom komentar dengan bahasa yang baik. Mungkin kawan-kawan ada yang lebih tahu informasinya, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti kita diskusikan lagi di beberapa video kedepannya. Ini sengaja saya buatkan video ini karena saya lihat banyak sekali juga berita-berita yang berkembang. Nah, manajemen dari Arema FC juga pernah mengeluarkan statement bahwa Liga 1 saja kan ditunda, kenapa pemain ditunda, jadi ribut kan gitulah istilahnya ya kan. Liga 1 aja ditunda, mungkin tuh nyinyir ya, itu lebih kepada mengkritik si pihak PSSI-nya ya, yang tiba-tiba Liga 1 ditunda, karena kita tahu banyak sekali pemain asing yang datang ke Liga 1 Indonesia, yang baru datang maksudnya, yang belum pernah memperkuat Liga 1, tim-tim di Indonesia. Mereka kaget ya, setelah mereka dikontrak dengan harga yang lumayan mahal ya, sudah ikut latihan, sudah macam-macam, tapi tiba-tiba kompetisinya ditunda lagi. Nah, bahkan viral di sosial media juga ada dokter apa namanya itu saya lupa ya, saya nggak mau sebut namanya. Dia mengatakan di Eropa sana kompetisi sudah jalan ya, kenapa di Indonesia tidak ya. Padahal kan kita tahu sendiri kalau memang kompetisinya dijalankan kan hanya bicara soal peraturan kesehatan ya, atau prokesnya seperti itu, atau program kesehatannya yang harus ditingkatkan, dan kita sudah melaksanakan sebenarnya Piala Menpora dan itu berhasil ya. Kenapa tiba-tiba Liga 1 ini dihentikan? Nah, kita nggak tahu apa alasannya. Apakah ini jadi pertanyaan juga ya, walaupun kita sedang nggak bahas ini. Apakah pemerintah ragu terhadap alat-alat yang digunakan untuk tes COVID ini? Kan setiap pemain sebelum masuk ke suatu daerah kan dites dulu COVID ya, kemudian main seperti itu ya kan. Yang lolos main, yang tidak lolos dikarantina dulu sampai dia negatif baru nanti boleh dimainkan. Saya kira seperti itu ya kawan-kawan. Membingungkan sekali. Tapi pada dasarnya kita ingin berbicara seputar Daniki tadi. Jadi saya kira saya sudah jelaskan dari awal sampai akhir ya. Kawan-kawan saya harapkan juga mengerti, karena ini belum ada yang pasti. Tapi prediksi saya mungkin dia kalau sudah menyelesaikan masalahnya dengan klub lama, mungkin dia akan segera diperkenalkan untuk Arema FC. Saya kira itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan ya. Sebelumnya salam kenal dari saya untuk kawan-kawan dari Aremania ataupun Aremonita, dan salam satu jiwa, sukses selalu dimanapun dan kapanpun. Terima kasih banyak telah selalu mensupport channel ini, dan tinggalkan komentar yang positif, dan jangan lupa untuk selalu aktifkan notifikasinya agar kawan-kawan dapat informasi terupdate dari Daus Channel. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.